Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam program Teduh bersama dengan Cornelius Media. Kita sungguh bersyukur karena kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan senantiasa memberkati kita di dalam kegiatan ibadah ini. Pada saat ini saya ingin membahas satu topik yang penting, yaitu doa adalah kunci sukses. Baik, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mengundang kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di surga. Terima kasih Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Boleh bersama-sama lagi dalam kegiatan atau program ibadah teduh. Kami bersyukur oleh karena kami tahu Tuhan akan menolong kami. Ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman ini, yakinlah kami bahwa Tuhan akan mengirimkan kuasa Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang hamba-Mu akan sampaikan sebentar, benar-benar boleh menjadi berkat bagi kami semua yang beribadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan menggunakan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, menerangkan lebih jelas akan firman ini. Kami yakin Roh Kudus yang sama akan selalu dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tentu saja dalam kehidupan kita setiap hari, kita sangat merindukan untuk kita boleh sukses di atas dunia ini. Dan teristimewa, kita boleh sukses untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini, banyak menulis tentang kunci-kunci menjadi umat-umat Tuhan yang boleh sukses di atas dunia ini. Saat ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan akan satu kisah yang ada dalam Alkitab, di mana kita boleh melihat sukses yang digapai oleh tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Saudara boleh membuka dalam Alkitab buku Daniel. Dalam buku Daniel ada kunci sukses yang kita bisa temukan di sana. Ada 3 kunci sukses yang kita bisa lihat. Yang pertama saya sebut yaitu komitmen untuk berdoa. Kunci sukses yang pertama adalah komitmen untuk berdoa. Dalam buku Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8 kita bisa melihat di sana. Dia katakan demikian. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel telah ditawan ke Babylon. Ketika Raja Israel Yoyakim di tahun yang ketiga, dia sedang berkuasa, datanglah Nebukadnezar di Yerusalem dan menawan akan anak-anak muda, orang-orang muda, termasuk di sana Daniel dan teman-temannya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ditawan ke Babylon. Dan ketika mereka ditawan di sana, tentu saja mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Daniel bersama dengan teman-temannya. Sehingga walaupun mereka ditawan, mereka boleh mendapatkan kesuksesan. Yang pertama yaitu mereka adakan komitmen untuk berdoa. Mereka memiliki satu komitmen. Dalam Daniel 1:8 dikatakan bahwa Daniel berketetapan. Berketetapan artinya mereka memiliki satu komitmen, ya, komitmen. Dia katakan mereka berketetapan dalam Daniel 1:8 untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan akan dirinya.
Daniel 1:12 dia katakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Mereka mengajak supaya adakan percobaan selama 10 hari. Dicoba tentang makanan. Tapi kita percaya ketika Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, dia berdoa di sana. Dia berkomitmen bersama-sama dengan teman-temannya untuk berdoa. Daniel 1:15 dia katakan, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Lihat bahwa setelah lewat 10 hari, Daniel bersama-sama dengan teman-temannya, mereka telah berkomitmen, mereka punya ketetapan untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk. Saudara-saudaraku sekalian, dalam Daniel 1:20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Didapati bahwa Daniel bersama-sama dengan teman-temannya 10 kali lebih cerdas, ya, daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan itu. Ketika mereka berkomitmen untuk berdoa selama 10 hari dalam ujian ini bersama-sama dengan orang-orang pintar yang ada di Babylon, ternyata Daniel bersama-sama dengan teman-temannya, mereka boleh sukses. Mereka boleh sukses oleh karena mereka telah berkomitmen untuk berdoa selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, kalau tadi komitmen untuk berdoa, yang kedua ini kesungguhan dalam berdoa. Kesungguh-sungguhan di dalam berdoa. Masih dalam buku Daniel, kalau kita akan lihat dalam buku Daniel 1, kita melihat Daniel bersama-sama dengan teman-temannya, mereka berdoa. Dalam buku Daniel 2 juga, kita bisa melihat ketika mereka berada di Babylon. Diceritakan dalam buku Daniel 2. Mereka mendapatkan tantangan. Tetapi mereka memiliki kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Ketika mereka sudah berkomitmen berdoa, mereka lebih bersungguh-sungguh, mereka berhasil. Apa tantangan yang mereka peroleh? Daniel 2:13 dikatakan, ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Kenapa Daniel dan teman-temannya terancam dibunuh? Begini kisahnya, di mana pada waktu itu Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Pada waktu dia bermimpi, paginya dia bangun, dia tidak bisa mengingat lagi mimpinya, dan dia memanggil akan orang-orang pintar yang ada di sekitar Babylon. Dia memanggil untuk mana dia mintakan mereka menerangkan mimpinya, menceritakan dan menerangkan mimpinya. Bisa dibayangkan ya, kalau saya bermimpi lalu saya tanya kepada kita, apa mimpi saya tadi malam? Saya percaya kita tidak akan mendapatkan jawaban karena mau ceritakan mimpi itu. Tapi kalau mungkin menerangkan bisa. Tapi inilah yang dimintakan oleh raja. Menceritakan mimpi yang dia mimpikan. Yang dia sudah tidak bisa ceritakan. Dan orang-orang pintar yang ada di Babylon, mereka tidak dapat menceritakan. Mereka tidak dapat menceritakan, bahkan mau menerangkan akan mimpi itu. Sehingga mereka terancam untuk dibunuh. Termasuk di dalamnya, yaitu apa? Daniel bersama-sama dengan teman-temannya. Dan dalam buku Daniel, pasal 2 ayat 16 dikatakan, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Jadi pada waktu Daniel sudah terancam dibunuh oleh karena harus menceritakan mimpi itu dan menerangkan mimpi itu. Akhirnya Daniel dikatakan dia datang menghadap kepada raja. Daniel menghadap kepada Raja Nebukadnezar dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Dia diberi waktu. Ketika dia mendapatkan waktu ini, apa yang dilakukan oleh Daniel?
Saudara, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh ketika dia mendapatkan waktu. Dalam ayat 17, pasal 2 ayat 17 dia katakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Diberitahukan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan waktu. Dan waktu yang diberikan kepada mereka, mereka gunakan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh untuk berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dalam kunci yang pertama, Daniel 1, kita lihat bahwa Daniel sudah berketetapan, berkomitmen untuk berdoa. Ketika dia mendapatkan masalah lagi, kunci yang kedua yang dia lakukan yaitu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Rupanya kunci ini hanya satu kunci sebenarnya, yaitu doa ya. Satu, berkomitmen untuk berdoa, dan yang kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan apa yang terjadi? Daniel 2 ayat 17-18 dia katakan begini. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Supaya Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Jadi ketika mereka mendapatkan waktu, mereka memohon supaya Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana yang lain. Dan benar, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan. Daniel 2 ayat 19 dan 20 dia katakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Kita lihat akhirnya dalam buku Daniel 2, kalau kita bisa ambil Alkitab, kita baca, kita lihat ceritanya. Daniel berhasil menerangkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dia menceritakan dulu, lalu dia menerangkan mimpi itu. Diceritakannya bahwa Tuanku Raja melihat sebuah patung tinggi, besar, dahsyat. Dan sesudah itu Daniel menerangkan arti daripada mimpi tersebut. Lihat, orang yang bersungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan, walaupun itu sulit, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka. Sehingga Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Orang yang bersungguh-sungguh berdoa akan selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan jawaban yang pasti kepadanya. Yang ketiga, ada 3 hal, kita lihat kuncinya. Kunci sukses bagi Daniel, yaitu kuncinya hanya doa. Yang pertama yaitu komitmen berdoa. Yang kedua, kesungguh-sungguhan berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, ini cerita lagi dalam buku Daniel. Daniel pasal 3. Saudara-saudara bisa buka Alkitab dan menemukan dalam buku Daniel pasal 3. Ya. Daniel pasal 3. Saya berikan kunci yang ketiga sini, yaitu keteguhan dalam berdoa. Keteguhan dalam berdoa. Jadi yang pertama, berkomitmen berdoa, kesungguh-sungguhan berdoa, dan keteguhan dalam berdoa. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika Raja Nebukadnezar sudah mendapatkan mimpi sebuah patung, di mana diceritakan bahwa kepalanya dari emas dan dada lengannya dari perak dan seterusnya. Akhirnya Raja Nebukadnezar ini mengambil satu kesimpulan. Dia membuat sebuah patung dari emas. Dalam buku Daniel pasal 3, kalau kita lihat, ketika dia membuat patung dari emas, dia mintakan orang-orang untuk datang menyembah kepada patung itu. Dan saudaraku sekalian, mari kita lihat Daniel 3 ayat 7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala,
seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar ini. Jadi ketika patung ini sudah didirikan, terbuat daripada emas, akhirnya semua harus menyembah, sujud menyembah. Tetapi teman-teman daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang pada waktu itu terancam, mereka tidak mau menyembah. Sudah bisa temukan ceritanya dalam buku Daniel pasal 3 ayat 7. Selanjutnya dalam Daniel 3 ayat 13 dikatakan demikian. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak menyembah, raja mau memastikan ya, apakah benar mereka tidak menyembah? Apakah benar demikian? Dibawa mereka menghadap raja. Dan saudara, kita bisa lihat di sini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab kepada Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Sebelumnya ketika mereka dipanggil, teman-teman daripada Daniel ini, mereka teguh ya, walaupun harus menyembah kepada patung. Mereka diharuskan untuk menyembah patung, tapi mereka teguh untuk berbakti kepada Tuhan. Mereka tetap tegar untuk berbakti kepada Tuhan. Sehingga mereka berkata dalam Daniel 3:17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Lalu kita lihat apa yang terjadi, apa yang mereka miliki, komitmen yang mereka miliki. Daniel 3:18 dia katakan demikian. Tetapi seandainya tidak, lihat, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat di sini keteguhan dalam berdoa, keteguhan dalam beribadah. Walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka mendapatkan tantangan, mereka mendapatkan kesulitan, ya, mereka diharuskan untuk menyembah kepada patung itu, tetapi mereka tetap teguh, tegar untuk menyembah kepada Tuhan. Sehingga ketika raja memanggil mereka, mereka memiliki satu komitmen, satu tekad. Walaupun dia katakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah keteguhan doa, ya, keteguhan iman mereka. Karena mereka memiliki keteguhan iman, mereka memiliki keteguhan untuk berdoa kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Saudara-saudaraku sekalian, Daniel 3:28 dia katakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara boleh membaca dalam buku Daniel pasal 3 ini, diceritakan bagaimana mereka yang tidak menyembah harus dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego, gantinya mereka harus terbakar, binasa dengan api yang begitu panas. Tetapi di dalamnya mereka melihat bahwa ada Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Kita bisa melihat di sini, ketika kita memiliki keteguhan iman, keteguhan untuk berdoa, kita dapat menyatakan kuasa Allah kepada orang-orang lain. Termasuk raja sekalipun, kita dapat menyatakan kuasa Allah kepada mereka. Kesimpulan yang kita bisa lihat di sini, kunci sukses daripada kisah
Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kunci suksesnya hanya satu, yaitu doa. Doa. Ada 3 hal. Dari Daniel 1 kita bisa melihat ada komitmen untuk berdoa. Ada komitmen yang mereka buat untuk berdoa. Walaupun mereka sudah berada di tempat pengasingan, mereka dibawa ke Babylon, tapi mereka tetap memiliki komitmen untuk berdoa. Diuji dengan makanan. Mereka berdoa selama 10 hari kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan bagi mereka. Dan kedua, ketika mereka sudah punya komitmen berdoa, mereka sungguh-sungguh berdoa. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Ketika mendapatkan tantangan, ada hal yang dimintakan raja untuk mereka terangkan, mereka boleh berhasil. Mereka boleh berhasil. Dan tentu saja yang ketiga, teman-teman daripada Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki keteguhan iman yang kuat sehingga mereka tetap teguh dalam berdoa. Walaupun diancam untuk supaya mereka menyembah pada patung, tetapi mereka teguh berdoa hanya kepada Tuhan. Saya percaya kisah yang terdapat dalam buku Daniel 1, 2, dan 3 ini boleh memberikan satu berkat bagi kita. Kunci sukses berdoa. Berdoa ini kita perlu memiliki komitmen dalam hidup kita untuk tetap berdoa. Dan pada waktu kita berdoa, ada kesungguh-sungguhan di dalam berdoa. Dan tetap teguh di dalam melaksanakan doa yang kita sudah komitmen. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian dengan kisah yang ada dalam buku Daniel. Kita bisa melihat kunci sukses di dalamnya. Dan tentu saja kita juga akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Boleh sukses di atas dunia ini. Boleh sukses di dalam kerajaan surga. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena kami boleh diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Melihat kisah Daniel bersama-sama dengan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sukses oleh karena mereka berdoa. Mereka boleh memiliki komitmen dalam hidup untuk tetap berdoa. Dan mereka memiliki kesungguh-sungguhan dalam melaksanakan doa mereka. Dan keteguhan dalam berdoa. Kami percaya ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan akan memberkati kami dengan keberhasilan di atas dunia ini. Dan tentu saja kesuksesan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Berkati Cornelius Media. Bahkan kami semua yang mengikuti akan ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin.